Kura-kura ini kan panjang umur, kura-kura ini sabar gitu. Jalan juga nggak bisa cepet-cepet, tapi dia terus keyeng gitu. Keyeng itu apa ya? Gitu terus. Tekun Gitu, santai banget gitu. Terus ini seperti berat membawa rumah, padahal tapi sebetulnya ketika berat tapi udah disatukan dengan diri kita nggak akan terasa beratnya gitu istilahnya. Apa tuh istilahnya? Itu istilahnya apa sih kalau kata yang Rasulullah, alam nasroh laka sodrok wadona angka wizrok alazi angkodo zohrok. Sudah Allah hilangkan beban-beban di punggungmu. Bagi kita dia berat, bagi dia mah kagak berat. Karena ini ada suatu kebahagiaan buat dia. Jadi buat filosofi Ciela Kura-Kura, yang pertama, apapun yang kita bawa itu bukan berarti merugikan kita, tapi pasti itu menguntungkan kita. Selama itu adalah kebaikan. Tapi kalau keburukan buang, bener nggak sih? Betul. Toksik buang. Kalau kayak dia nih, kita taruh sesuatu itu buruk, pasti dibuang sama dia. Yang kedua, dia sangat sabar. Karena kenapa? Mungkin kita jalan udah sampai berapa meter, dia baru berapa senti. Tapi itu dia sabar. Kalau bahasanya slowly but sure. Bener. Perlahan-pelan tapi pasti. Nah, sama dengan kita hijrah lagi tadi. Kayak kura-kura, perlahan tapi pasti. Iya benar. Gitu. Terus ngebut-ngebut santai aja bro. Santai aja bro. Kagak kemana-mana. Pahala sama yang namanya ganjaran dari Allah udah pasti ada. Jadi nggak usah buru-buru. Oke. Terus kalau beban hidup juga, kalau dirasa beratnya berat, tapi kalau udah jadi bagian dari diri kita ya nggak akan kerasa beratnya. Iyalah, karena dia sudah menjadi bagian dari diri kita. Coba kalau bukan bagian dari diri kita, ya apaan sih ini nempel-nempel, bener nggak sih? Iya. Karena sudah menjadi bagian dari dirinya, santai. Kamu belum potong kuku ya? Oke. Tapi dia nggak pernah mandi, apa mandi nih? Mandi disemprot itu. Gitu. Ini emang keras ya, A ya? Iya. Tapi kalau kita gini dia sakit nggak? Ini ada urat-uratnya, sebetulnya dia ada saraf-sarafnya lagi. Ini kalau ini putih-putih gini dia lagi tumbuh, lagi membesar. Oh gitu. Kalau ini coklat enggak ya? Iya, sama ini gedenya emang cukup segini atau dia akan gede lagi? Bisa sampai semeter lebih. Oh, Masya Allah. Gitu. Belum pernah membahas secara rinci perkembangan beo ini ya. Bagus sebenarnya membedakan si kepo sama si kepi ini dari mana. Kelihatannya kayak bocah sih kalau di karakter. Kepi itu lebih melebar, terus pendek ininya. Ya benar. Menandainya si kepo tuh emang yang paling deket sama orang gitu. Aviari. Guys, gue udah ikutin nih permintaan lo buat tayang perkembangan aviari setiap hari. Nah, sekarang lo ikutin permintaan gue, oke? Gampang, cuma subscribe. Gampang kan? Gratis lagi. Subscribe, ayo dong, please subscribe. Oke, assalamualaikum guys. Kali ini nih sambil sore-sore ngabuburit mau kita ngebahas burung beo. Nah, burung beo ini menyukai buah-buahan. Nah,
buahnya pasti buah yang nggak asing lagi buat kita, yaitu pepaya. Nah, pepayanya udah datang. Nah, oke. Nah, bukan Kita unboxing. mau kita makan. Aduh. Kut. Nah, ini makanan ini sebenarnya makanan favorit nih si Beo. Nah, kita udah ini Gus ya dari semenjak Beo ini dirilis waktu grand opening. Pertama di sini adalah burung beo. Burung beo dan burung beo ini burung yang sangat terkenal karena memang bisa bersuara seperti manusia, burung pintar, dan ini termasuk keluarga jalak juga. Sampai sekarang kita belum membahas ya Beo ini perkembangannya seperti apa. Tapi Beo ini setiap konten Setiap dia ada selalu pengunjung atau Ya. tamu Airpan yang kesini selalu aja nimbrung gitu. jadi si Beo ini memang burung yang cukup humble. Ini cuacanya agak gini ya, agak-agak redup gitu. Tapi aku yakin bakal lungsur. Beonya nggak Ya. bakalan lungsur. Kita itu belum pernah membahas secara rinci perkembangan Beo ini. Yang jelas Beo ini burungnya memang cukup baik, cukup dekat dengan kita, terutama dengan tamu ya. Nah, kalau dengan kiper sendiri sebenarnya biasa-biasa aja. Walaupun kadang-kadang saya lagi duduk di sini, paling dia nggak pernah mencrok di area saya Iya. gitu. Tapi dia Aneh paling ya? paling dia di meja sambil ngedumel gitu kadang-kadang Gus. Saya tuh bikin Belajar ngomong. rekaman Si Beo ini lagi apa? Lagi nih. Nah. Datang. Kepo. Nah, lagi ngoceh gitu, ngoceh-ngoceh gak jelas lah. Jadi dia ngomongnya ngomong gak jelas gitu. Tapi kadang-kadang nih yang jelasnya ada. Dia itu Iya. ngomong ini, saya tuh ngerekam Gus. Dia itu ngomong Ya. ketawa Gus. Iya, ketawa menjelas, kedengeran. Suara ketawa sama Makan. Kepo. nah, dia ini ketawa sama Beo. Beo. Ya. gitu. Beo. Ketawa Beo. Karena dia suka ngomong ini Anoa katanya. Oh iya Anoa, karena kan Ah. bagus suka ngelatih si Anoa di atas Iya, apiari, benar, teriak-teriak mungkin ngikutin. Iya. Bahkan suka kadang-kadang ngedenger Kang Pio katanya gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Nah, ini kita ngebahas perbedaannya. Ini kebetulan ini ada satu, tapi kalau ada dua-duanya sih lebih gampang. Tapi tenang, gambarnya ada. Bagus sebenarnya membedakan si Kepo sama si Kepi ini dari mana? Si Kepo sama si Kepi ini kelihatan ya, kalau dari fisik udah kelihatan banget ya, dari misalkan dari paruh nih terlihat kan, Beo yang satu tuh paruhnya agak besar. Si Kepi ini. Nah, yang ini tuh agak lancip ya. Ini siapa? Ya, ini si Kepo kan. Ini si Kepo. Bagus menandainya dari mana? Menandainya si Kepo tuh emang yang paling deket sama orang gitu. Yang paling dekat. Hmm. Selain itu apa lagi? Berbeda sama si Kepi. Dari fisik apa lagi? Dari fisik tuh, dari alis matanya tuh kelihatan. Kalau ini kan nyambung nih, panjang. Hah? Kalau si Kepi tuh agak nggak terlalu panjang sih alisnya tuh. Bukan alis. Ini alis Janger, atau apa? janger, Ini nih yang dari mata ke bawah ya. Alis itu Oh, alis ini. Kok alis ke bawah sih? Ini kayak apa tanda aja gitu. Colet apa di ya sini coba? nih dari mata ke bawah. Oke, teman-teman yang tahu, yang kuning kan kalau janger tuh ini kan yang ke belakang. iya. Nah, yang ini tuh alis. Apanya ya? Kalau alis di atas di sini. Alis di sini nih kayak sabit. Kalau ini juga sih sebenarnya kayak sabit. Iya. Kalau si Kepo agak panjang. Panjang. Nah, ke bawah sampai ke bawah. Kalau si Kepi satu lagi pendek. Pendek, terus agak besar, agak lebar dikit, melebar. Agak lebar. Nah, itu salah satu tanda yang kita kenali. Sebenarnya kalau orang yang awam baru ke sini bakal sulit membedakannya. Iya, bakal betul. sulit. Ini burung monomorfik ya, antara jantan dan betinanya itu bentuknya sama. Sama kayak jalak kebo kayak gitu ya. Sama lah kayak
Ini kan jenis jalak-jalakan juga ya? Iya. Nih, sama kuning, terus kakinya juga kuning, terus sama lah, hampir sama. Familinya famili jalak-jalakan juga. Nah, selain daripada ini, tanda Iya, yang tanda di bawah itu di mata, pipi. ini namanya apa sih nggak tahu. Pokoknya ada itu sebenarnya nama tanda yang dari mata ke bawah itu ada kayak di citah itu kan ada kayak gitu-gitu. Kayak di burung peregrine kayak gitu-gitu. Nah, di beo ini ada. Nah, satu lagi. Nah, Sini, ini sini, nih, Kepi. satu lagi nih. Nah, ini Sini, satu sini. lagi. Ayo turun. Nah, bagus sebenarnya tahu nggak jantan betinanya? Tahu nggak? Kalau bagus kan belum pernah menangkarkan ini. Heeh. Belum pernah nih sama sekali Nah. dari jenis beo ini. Jadi jantan betinanya juga sebenarnya kita susah. Iya. Yang bisa membedakan nanti setelah Dia masuk masa birahi nanti Masa birahi. karakternya bakal kelihatan. dia pergi ya. Berarti dia ngerti giliran si Kepi nih. Nih, Kepi Nah, nih. ini tandanya ini dari ininya lebih Tuh, si Kepi itu lebih melebar terus pendek ininya. ya bener. Untuk jantan betinanya kita sendiri belum benar-benar ngerti. Iya. Belum benar-benar paham ya guys. Jadi entah mana atau mungkin kalau sexing mungkin bisa ya. Bisa ketahuan. Bisa ketahuan, tapi kita tidak Kalau- melakukan itu dulu. Si Kepo tuh si Kepi makan ini bijinya. Oh, makan bijinya. Nah, guys, nah sebetulnya biji pepaya itu nggak berbahaya ya buat burung. Kan ada yang bilang tuh biji pepaya itu harus dibersihin katanya. Jangan sampai kemakan sama burung, itu bahaya, bisa menyumbat pencernaan. Padahal tuh manfaat dari biji pepaya itu banyak. Ya, diantaranya selain dari antioksidan untuk tubuh burung itu sendiri, dia Iya. itu menyebarkan Benih benih. dari pohon Iya, pepaya ini. benar. Jadi di sini banyak ditumbuhi pepaya gara-gara memang biji-bijinya dimakan sama burung. Di antaranya burung beo ini gitu. Nih, selain daripada beo di sini juga kan yang lagi makan sama beo ini ada burung Cicak cicak jenggot. jenggot ya. Burung cicak jenggot ini benar-benar burung paling gacor nih, guys. Kemampuan beo sekarang sampai di apa nih di usia yang ke 7 bulan nih kayaknya 7 bulan nih. 7 bulan sih dia masih ya kelihatannya Normal. kayak bocah sih kalau di karakter. Iya, masih balelo. masih ke kanak-kanakan gitu sih. Ngomongnya belum bentes. Belum tahu juga sih masuk masa birahinya tuh usia berapa dari beo ini. Kalau si Jack dulu siapa? Kalau si Jack tuh dia udah usia udah Tahun 1 ada? tahun. Oh, berarti 1 tahun. Nah, berarti kita nanti nunggu di 3 sampai 4 bulan lagi. Kita memang kelihatan harus nanti menjaga nih. karakternya. Takut juga nih. Iya, Kalau takut. ngomong-ngomong soal birahi Iya. pada burung, ya Terutama Jalak-jalakan. jalak-jalakan itu kan jalak-jalakan terkenal kalau dia masuk masa birahi dia pasti akan protek, dia bakal agresif ke burung-burung lain. tapi mudah-mudahan ini enggak deh. Semoga aja sih dia. Jangan ya, nanti kalau kamu udah mau kawin, mau punya anak, Nanti kau nakal dikeluarin dari apiari ya. jangan. Kamu ini paling artis di sini sebenarnya. Orang datang, Iya. kamu nemplok. Ya pokoknya udah banyak lah bintang tamu yang kesini. Ya. Hampir semua, Hampir semua kan. hampir semua. Tapi ininya kok memilih ya. Iya, memilih. Jadi dia itu memilih ya. Jadi ketika datang tamu nih, jadi dia memilih salah satu yang bakal lama sama dia. Iya, betul. Lama sama dia itu siapa gitu. Karena kan burung juga dia bisa membaca isi hati dari orang. Dia bisa membaca isi hati dari orang. Gitu juga, Misalkan bener. ada orang yang temperamen sama orang yang penyayang, bener-bener penyayang sama hewan tuh dia bakal Ya bener, beda. beda ya. Oh, berarti saya temperamen jarang ditemplokin. Tapi dia kadang-kadang ikut juga sih kadang-kadang, tapi kalau lagi duduk paling di samping kita ngedumel kayak gitu, ngomong ketawa-ketawa gitu. Kadang-kadang nih kalau mau maghrib nih suka agak ngeri Gus di sini. Kalau udah jam 5 nih udah gelap-gelap, udah agak gelap gitu, tiba-tiba ada yang ngomong suka kaget. Suka kaget, bener suka kaget. Nah kayaknya nih udah mulai gelap, dia udah kenyang, Udah kayaknya kenyang bakal nih. pergi Loncat, nih. pergi bentar lagi. Pergi. Dah. Oh bener kan, Bye. dia keluar dari frame. Berarti ini dia menunjukkan
kalau percakapan kita ini harus segera diakhiri. Akhiri. Karena ini mendung juga ya. Mendung juga udah sore, sebenarnya kita sambil menunggu sore juga. Betul. Jadi itu sedikit penjelasan tentang si kepo ya, si kepo dan si kepi Iya. dari burung beo ya. Oke, kita lihat terus perkembangan selanjutnya. Oke, assalamualaikum.